Rohnya seorang wali Allah yang masih hidup mampu merebut rohnya orang yang telah mati dari malaikat Israel. Artinya bahwa ada seorang wali Allah yang masih hidup, tetapi dia mampu merebut rohnya orang yang telah mati yang dibawa oleh malaikat Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Walaupun melalui pengajian di dunia maya, di YouTube, tetapi kami Al-Fakir Al-Mu'allim akan menjelaskan secara sederhana pertanyaan masalah rohnya seorang wali Allah yang mampu merebut rohnya orang yang telah mati, yang sudah dibawa oleh malaikat Israel. Pertanyaannya adalah, apakah bisa, apakah mungkin seorang yang masih hidup tetapi mampu merebut rohnya orang yang telah wafat, orang yang telah mati, sedangkan rohnya itu sudah dibawa oleh malaikat Israel? Jawabannya adalah bisa. Bisa dan mungkin sekali. Mengapa? Nah, ini yang perlu kita pahami ini, karena ini pembahasan ilmu tinggi. Karena manusia di akhir zaman ini kan rata-rata membahas masalah jasad saja, belum pecus nih, belum tahu. Ada jasad itu raga. Raga kemudian yang menggerakkan raga disebut nafsun. Nafsun itu jiwa. Jiwa nama lainnya adalah sukma. Ada jasad itu wadah jasad, badan, jasmani. Wadah ini adalah jasad, badan, jasmani. Kemudian ada faktor yang menggerakkan disebut nafsun. Tetapi nafsun dalam Al-Quran maupun dalam hadis kadang-kadang bermakna ruh. Lah ini, nafsun tapi kadang-kadang bermakna ruh. Lah sedangkan ruh itu apa? Ruh itu nyawa, faktor yang menyebabkan kehidupan. Jadi ada yang menyebabkan faktor penggerak motoriknya disebut nafsun, jiwa atau sukma. Ada yang menyebabkan kehidupan disebut roh. Jadi ada raga, ada sukma nama lainnya jiwa, ada nyawa, raga, sukma, nyawa. Ulang, raga, sukma, nyawa. Raga itu adalah jasadun dalam bahasa Arabnya, jasadnya dipendam di kuburan. Tetapi antara nafsun dan roh, nafsun adalah faktor penggerak. Tetapi ini ya, kita harus ngaji mendalam. Nafsun kadang-kadang dalam Al-Quran bermakna ruh. Padahal nafsun dan ruh itu dua hal yang berbeda. Nafsun adalah sukma nama lainnya jiwa. Jadi manusia itu memiliki jiwa, memiliki sukma, dan juga memiliki roh. Kalau wali Allah yang masih hidup, yang mampu merebut rohnya orang yang telah wafat meninggal dunia itu sebenarnya kalau walinya masih hidup loh ya, itu bukan rohnya tetapi nafsunnya, jiwanya, sukmanya. Mengapa? Karena kalau nafsun, jiwa, sukma itu keluar dari jasad, asalkan nyawanya masih ada, nyawa itu roh dalam bahasa Arabnya, asalkan rohnya masih ada di dalam jasad, walaupun nafsunya, sukma atau jiwanya keluar mengejar rohnya orang yang telah mati, maka wali Allah itu tidak mati, belum mati. Jadi yang keluar dari jasadnya hanya sukma. Disebut mengerogo sukmo. Dalam bahasa Jawa ngerogo sukmo.
Ngerogo sukmo itu meraga. Meraga sukmanya keluar dari jasad. Ngerogo sukmo. Lah orang yang mampu ngerogo sukmo ini bisa. Dia berada di mana-mana. Sukmanya berada di mana-mana. Asalkan dengan syarat nih. Nyawanya itu masih eksis di dalam jasadnya. Di dalam tubuhnya. Karena apa? Karena kalau nyawa roh. Roh itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya nyawa. Kalau roh atau nyawa itu keluar dari jasad. Maka manusia itu mati. Ya. Dan ini sangat mungkin sekali. Dan inilah hal-hal yang perlu dipahami oleh umat Islam sebenarnya. Islam itu lengkap. Umat Islam itu kalau mampu mengenali dirinya itu mulai dari jasad, jasadun ini raga. Kemudian ada faktor penggerak namanya nafsun, jiwa atau sukma. Ada yang menyebabkan kehidupan disebut roh. Roh dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya nyawa. Raga sukma nyawa, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa manusia ini yang mengenali dirinya, maka niscaya dia mengenali Tuhannya. Oleh sebab itulah, kalau ada manusia yang ngaku-ngaku mengenal Tuhan, mengenal Allah, tetapi dia enggak mengenali dirinya sendiri, bagaimana tuh? Wong dirinya sendiri aja enggak kenal. Siapa sih sebenarnya dirinya? Itu enggak kenal. Ya mohon maaf nih, ibarat binatang nih atau hewan, kerjaannya setiap hari itu ya cari makan, minum, kawin, berak, kencing, makan, minum, berak, kencing, tidur, gitu aja. Nggak pernah mengenali siapa dirinya. Maka ini sebenarnya manusia tidak ada bedanya dengan binatang kalau seperti itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An-nasu ma'adinun kama'adinil fiddati wadh-dhahabi. An-nasu bermula manusia, ma'adinun yaitu ibarat barang tambang. Barang-barang tambang. Manusia itu persis barang tambang nih. Kama'adinil fiddati, seperti barang-barang tambang perak, wadh-dhahabi dan emas. Jadi semua manusia itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti barang tambang. Barang tambang emas, perak dan emas. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqahu. Sebaik-baik mereka manusia fil jahiliyati di masa kebodohan, khiyaruhum yaitu sebaik-baik mereka fil islami di dalam masa keislaman. Tapi dengan syarat idza faqahu, apabila paham oleh mereka. Jadi kalau mereka nggak paham, nggak paham tentang dirinya aja nggak paham. Oleh sebab itulah ini walaupun hanya melalui YouTube, tetapi ya karena ada pertanyaan akan kami jawab. Sebenarnya ini ilmu ini butuh bimbingan yang mendalam karena ini adalah thariqah yang dibahas oleh para ulama-ulama ahli tasawuf. Kemudian Rasulullah menjelaskan wal arwahu junudum mujannadah. Wal arwahu bermula ruh manusia, nyawa-nyawa manusia, junudun yaitu tentara-tentara. Mujannadatun yang berbaris-baris, yang bersap-sap. Jadi nyawa manusia itu sebenarnya seperti tentara yang berbaris-baris bersap-sap. Lah kita pernah nggak mengetahui tentang roh kita, nyawa kita? Kan enggak. Karena memang ya mohon maaf nih, hidupnya setiap hari harus cari makan, minum, cari makan, kesenangan, kawin, berak, tidur, kencing. Ngaji ya sulit. Untuk mengenali dirinya sulit. Ini Masya Allah ya. Jadi roh manusia, nyawa manusia itu seperti tentara yang bersap-sap berbaris-baris. Fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ini hadis sahih loh ya, akhrajal Bukhari. Akhrajah telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari, Bukhari nomor hadis 3495. Wa Muslimun dan oleh Imam Muslim nomor hadis 2638. Jadi sekali lagi ini ya, jiwa seorang wali itu mampu merebut nyawanya manusia yang telah mati walaupun telah dibawa oleh malaikat Israel. Demikian jawaban kami, wallahu taala a'lam.